Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyina ghairal dhallin wa la mudallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishruna an Abi Bakrin pedakian Dilfi bin Jahdar Shibli Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala bi Baghdadi maulida wal mansha'a sahiba Junaida wa man fi asrihi malikil madhhabi asya sab'an wa samanina sanatan wa mata sanata arba'i wa salasina wa salasamiatin wa qabruhu bi Baghdad wa huwa min uzma'il arifin billahi ta'ala qala fi munajatihi ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahaba li jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Bermula makalah yang ke-28. Bermula makalah yang ke-28 yang diambil daripada Abi Bakar Dilfi bin Jahdar Ash-Shibli rahimallahu ta'ala, yaitu di Baghdad, ganyan di Baghdad maulid wa mansya, lahir ganyan di Baghdad, mansya tumbuh kehidupan ganyan juga di Baghdad. Jadi makna maulid lahir, makna mansya kehidupan sampai ganyan dewasa, sampai ganyan tua, itu mansya namanya, dan itu pun ganyan di Baghdad. Sahibah Junaid, ganyan bersahabat ia akan Junaid, sahabat Junaid al-Baghdadi, Junaid al-Baghdadi, dan bersahabat ia akan siman-siman pada masanya. Maliki madhab, ganyan bermazhab Malik. Asya sab'an wa samanina, hidup ia berumur 7 dan 80 tahun, artinya umurnya 80 tahun. Wa mata sanata arma wa salasina wa salasamiatin, dan meninggal ganyan pada tahun 430-300, artinya 334 itu tahun hidupnya. Wa qabruhu bi Baghdad, berarti itu tahun meninggalnya. Kuburnya yaitu di Baghdad. Berarti ini ulama Ash-Shibli ini ulama sufi, bahwa lahir di Baghdad, besar berdakwah di Baghdad, meninggal pun di Baghdad, kuburnya pun di Baghdad. Berarti ini orang Baghdad asli. Dan bermula dianya Ash-Shibli itu sebahagian daripada yang besar ulama arifin billah, termasuk ulama yang besar, orang arif billahi ta'ala, yang berkata ia Shibli pada munajahnya, pada munajah ganyan pada berhadapan dengan Allah Ta'ala. Berkata ia ketika ganyan mengadu pada Allah Ta'ala, munajah, mengadu, bercakap, berhadapan dengan Allah. Apa katanya? Ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a fakri. Wahai Tuhanku, sesungguh lun cinta akan bahwa, wahai Tuhanku, sesungguh aku cinta bahwa aku beri bagi engkau akan sekalian kebaikanku beserta fakirku dan dhaifku dan lemahku. Makna fakir beserta butuhku bagi kebaikan,
makna dha'fi ajzi beserta lemahku daripada memperbanyak ibadat. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, maka bagaimana tidak engkau berikan wahai Tuhanku, akan bawa engkau berikan bagi aku akan sekalian keburukanku beserta terkaya engkau wahai Tuhanku anni daripada aku. Makna engkau berikan bagi aku artinya engkau maafkan bagi aku akan sekalian kesalahanku. Ma'aginaka beserta terkaya engkau wahai Maulaya, wahai Tuhanku daripada aku. Artinya beserta terkaya engkau daripada mengazabkan diriku. Fa inna sayyiati la tadurruka wa hasani la tanfa'uka, karena sesungguhnya kesalahanku tidak memudarat ia akan engkau, tidak memberi mudarat ia akan engkau, dan sesungguh kebaikanku tidak memberi manfaat ia akan engkau. Dalam munajahnya artinya nak pegang, ya Allah, semua kebaikanku aku hadiahkan untukmu, aku berikan untukmu, padahal aku masih butuh. Aku ini orang yang miskin dan orang yang lemah. Biarpun aku ini orang yang lemah dan orang yang miskin, tetapi kebaikan itu tetap aku berikan untukmu. Maka bagaimana engkau tidak memberikan kesalahanku untuk diriku? Kesalahan yang sudah ada berikan untukku. Arti berikan untukku adalah bagaimana tidak engkau maafkan semua kesalahanku, padahal engkau tidak butuh pada kesalahanku. Kesalahan yang aku lakukan bahwa itu tidak memberi mudarat untukmu, kebaikan aku pun tidak memberi manfaat untukmu. Itu bentuk daripada permintaan maaf, itu munajah. Ya Allah, aku telah rela memberikan kebaikan untukmu, maka relakanlah ya Allah, kembalikan kesalahan itu, kesalahanku untuk diriku. Jangan engkau simpan ya Allah untuk engkau azabkan diriku. Itu bahasa daripada Asyibli, bahasa pada Asyibli, yang bermakna apa? Maknanya ya Allah, maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku dan terimakanlah hasanah-hasanahku sekalipun engkau tidak butuh. Terimakanlah ya Allah sekalipun engkau tidak butuh. Itu bahasa Asyibli. Kemudian waqad ajazani ba'dul fudala'i an aqra'a ba'da salatil jum'ati sab'a marratin hadzal abiyati salasah. Minal wafir, min bahril wafil. Dan sungguh telah mengijazah akan aku oleh sebahagian fudala akan bahawa aku baca setelah sembahyang Jumat akan 7 kali ini bait yang 3 daripada bahar wafir. Artinya ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahawa beliau telah mengijazahkan untuk membaca beberapa abiyat yang di bawah ini yang dibacanya 7 kali selesai salat Jumat, yang dijazahkan oleh ulama-ulama besar. Apa syair yang dijazahkan? Yang kita sunnah membacanya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabalit taubata menyino fahabalit zullata fahabalit zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil 'azimi wa amilni muamalatal karimi wa tsabbitni ala nahjil qawimi. Wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, tidaklah aku bagi syurga Firdaus itu ahli berhak, wala aqwa, dan aku tidak kuat di atas neraka jahim, neraka jahanam. Fahabli, maka beri olehmu bagi aku ya Allah akan kesalahan-kesalahanku. Kesalahan itu berikan untukku ya Allah, artinya maafkan. Waghfir dzunubi, ampuni olehmu akan dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, sesungguh engkau itu yang maha pengampun dosa yang besar. Wa amilni muamalatal karim, muamalah olehmu, hubungan olehmu akan daku akan sebagai muamalah yang karim, yang mulia. Wa tsabbitni ala nahjil qawim,
tetapkan olehmu akan aku di atas jalan yang lurus. Itu telah diijazahkan kepada kita untuk membaca syair ini setelah solat Jumat adalah 7 kali. 7 kali. Maka kata ulama, siapa yang membaca syair itu 7 kali selesai solat Jumat, insya-Allah dia husnul khatimah dan dia masuk syurga. Karena itu pun bentuk munajah pada Allah. Ilahi lastu, ya Allah, aku bukan ahli syurga. Di akhirat nanti tempat yang ada 2 macam. Kalau bukan syurga maka neraka. Ketika disebut ya Allah lastu lil firdausi ahla, aku bukan ahli syurga, aku tidak berhak untuk masuk syurga karena amalku yang sedikit dan karena kesalahanku dan karena dosaku. Maka dengan itu kita mengakui ya Allah lastu lil firdausi ahla, aku bukan ahli syurga. Tetapi aku pun tidak tahan tidak tahan di atas azab neraka. Untuk menerima azab neraka pun aku tidak tahan. Untuk syurga aku tidak berhak. Untuk neraka aku tidak sanggup untuk menahannya. Artinya apa? Artinya ya Allah, walaupun aku tidak berhak untuk menerima syurga, tetapi jadikanlah aku ahli syurga, karena aku tidak sanggup menahan azab neraka. Maka karena itu nantinya siapa orang yang membaca syair ini, dia akan dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungannya, fahabli zallati waghfir dzunubi, berikan olehmu bagi aku akan kesalahanku, kesalahan yang telah aku lakukan ya Allah, kembalikan untukku. Jangan kau simpan, jangan kau catat. Artinya maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku. Waghfir dzunubi, ampuni olehmu akan dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguh engkau itu yang maha pengampun semua dosa-dosa yang besar. Maka nyantanya gekeun kalimat munajah. Hikayah, ini suatu hikayah. Kadumas Shibli ala bni Mujahid fa'anakahu ibnu Mujahid wa qabala baina ainaihi fasu'ila an dhalik faqala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi wa qad aqbala Shibli faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabala baina ainaihi faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadza bisyibli qala na'am innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad fasa'altu syibli amma yaquluhu ba'da salati fa zakara mislahu. Ini cerita satu hikayah yang berfaedah untuk kita. Mendatangi Shibli kepada Ibni Mujahid fa'anakahu, maka gepelu akannya Shibli oleh Ibnu Mujahid wa qabbala, dan mengkubulah, mencium ia di antara dua mata Asyibli. Maka ditanyakan daripada demikian, ditanyakan oleh Shibli, kenapa engkau lakukan demikian? Maka berkata ia, aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku. Wa qad aqbala, lihat Nabi dalam mimpi dan sungguh menghadap ianya Nabi akan Shibli. Maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Shibli dan mengqublah ianya Nabi di antara dua matanya Shibli, mencium maksudnya di antara dua matanya Shibli. Maka aku berkata, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Shibli, adakah engkau lakukan ini dengan Shibli, yaitu berdiri berpeluk
kemudian mencium, berkata, ya Rasul, na'am, iya. Sesungguhnya Syibli tidak sembahyang ia akan suatu fardu kecuali padahal dianya Syibli yang membaca ia setelahnya fardu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga akhir dua ayat. Ayatnya adalah berayat surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu selalu dibaca selesai surat fardu oleh Asyibli dengan dua ayat tersebut. Kemudian membaca oleh Asyibli, sallallahu alaika ya Muhammad, semoga Allah memberi rahmat padamu wahai Muhammad. Itu selalu dibaca. Maka aku tanyakan akan Syibli daripada barang yang membaca oleh Syibli akannya barang setelah solat, maka menyebut oleh Syibli mislahu, semisil itu. Artinya apa? Dengan berkat Syibli selalu membaca dua ayat tersebut selepas salat, itu mendapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasul berdiri untuk menyambut kedatangan Syibli. Selanjutnya itu bermu'anakah. Mu'anakah, berpeluk-pelukan. Kemudian Rasul mencium di dahinya Asyibli. Di sini. Cium. Itu bentuk apa? Bentuk kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasul sudah memuliakan, sudah pasti dia akan masuk syurga. Kalau Rasul memuliakan, pasti ia akan masuk syurga. Itulah kelebihan ulama besar bernama Asyibli. Maka karena itu yang dilihat dalam mimpi oleh Ibnu Mujahid, sehingga tak kala Asyibli bertamu pada Ibnu Mujahid, kemudian Asyibli melakukan, Ibnu Mujahid melakukan, berbuat pada Asyibli sebagaimana yang dia lihat dalam mimpi Rasul berbuat kepadanya. Yaitu Ibnu Mujahid tak kala datangnya Asyibli menyambut dengan cara berdiri, kemudian bermu'anakah, berpeluk-pelukan, kemudian mencium di dahinya. Ditanyakan, ya Ibnu Mujahid, kenapa kau lakukan demikian? Kenapa kau lakukan demikian? Diceritakanlah bahwa aku bermimpi bahwa tak kala Asyibli mendatangi kepada Nabi. Itu dalam mimpinya. Dalam mimpinya bahwa Asyibli tak kala ia mendatangi pada Nabi, maka Nabi berdiri menyambutnya, kemudian yaitu berkublah mencium di antara dua matanya pas di dahi. Maka Ibnu Mujahid pun seakan-akan merasa heran begini, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Syibli? Apakah engkau lakukan ini dengan Syibli? Engkau lakukan ini dengan Syibli? Rasul menjawab, iya, na'am. Aku lakukan itu, memuliakan Asyibli. Kenapa? Innahu lam yusalli faridatan. Sesungguh Asyibli ia tidak salat suatu fardu kecuali ia membaca selepas salat laqad ja'akum, hingga akhir dua ayat. Setelah selesai baca ayat tersebut, membaca selawat, sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Itulah bacaannya selalu, maka mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menyambut, berdiri, mencium pas di dahinya. Keesokan harinya adalah pas Ibnu Mujahid, Asyibli datang kepada Ibnu Mujahid, bertemu dengan Ibnu Mujahid, dilakukan itu dan ditanyakan, ya Asyibli, benarkah selepas salat engkau membaca ini? Jawabannya, ya, aku selepas salat selalu membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhirnya, kemudian membaca sallallahu alaika ya Muhammad. Itu kelebihannya. Maka segianya kita habis salat, kita membaca itu selalu
setiap selepas salat fardu. Coba sama-sama bacanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Satu kali saja dibaca. Dilanjutkan. Sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, itu dibaca. Setiap selepas salat itu dibaca, mendapat kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaannya? Kemuliaannya bahwa kita dimimpikan orang, Rasul memuliakan kita. Rasul memuliakan kita. Kemudian wal maqalatut tasi'atu wal 'ishruna, bermula makalah yang ke-29. Masih tentang cerita Asyibli. Qala Asyibli idza aradta an tasta'nisa billahi ay yaskuna qalbuka ma'allahi wala wala yanfir anhu minhu fastauhish min nafsika ay faqta mawaddati nafsika. Berkata Asyibli, apabila engkau hendak bahawa engkau bersenang-senang, berjinak-jinak dengan Allah, artinya tetaplah hati engkau bersama Allah, tidak lari ia hati daripada Allah Ta'ala. Fastauhish min nafsika, maka lari olehmu daripada diri engkau. Artinya potong olehmu, putuskan olehmu akan cinta nafsu engkau, cinta diri engkau. Kata Asyibli, apabila engkau hendak akan bawa engkau bersenang-senang dengan Allah Ta'ala, arti bersenang-senang engkau berkehendak akan bawa tetaplah hati engkau bersama Allah dan tidak lari hati engkau daripada Allah Ta'ala. Kita senang dengan Allah Ta'ala, maka fastauhish min nafsika, lari olehmu, hindari olehmu daripada diri engkau, hindari olehmu daripada nafsu engkau. Ai faqta mawaddati nafsika, potong olehmu, putuskan olehmu daripada akan cinta nafsu engkau. Bermakna apa? Jika kita ingin agar hati kita tetap dengan Allah Ta'ala, hati tentram tetap bersama Allah, bermakna kita senang pada ibadah kepada Allah, kita senang pada zikir pada Allah, kita senang bersedekah untuk Allah, demi Allah, kita senang silaturahmi karena Allah. Itu semuanya agar hati kita tenang berbuat ibadah bersama Allah Ta'ala, supaya benar-benar senang dan dia tidak lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastauhish min nafsika, larilah daripada nafsu engkau. Makna lari apa? Jangan mencintai nafsu, jangan berbuat kepentingan diri. Jangan berbuat kepentingan diri. Tinggalkan setiap perbuatan kepentingan diri kita, tapi kemukakan kepentingan kita kepada Allah Ta'ala. Jauhkan daripada kita berbuat untuk diri sendiri, tetapi biasakan kita berbuat untuk Allah, berbuat karena Allah, berbuat demi agama Allah. Kalau terus menerus kita lakukan demikian, insya-Allah kita akan berjinak-jinak dengan Allah. Bermakna kita akan tentram bersama Allah, kita akan senang bersama Allah, kita akan dibahagiakan hati, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih menyangkut dengan cerita Asyibli, su'ila Syibliyu ba'da mautihi an halihi fil manam faqala qala Allahu li ya Aba Bakrin atadri bima ghafartu laka qultu bisalihi amali qala la qultu bi ikhlasi ubudiyati qala la
qultu bi haji wa shaumi wa salati. Qala la, qultu bi hijrati lis salihina wa li talabil ilmi. Qala la, qultu ilahi fabima. Qala ta'ala atazkuru hina kunta tamshi fi darbil Baghdad fawajadta hirrata saghirata qad adhafahal bardu wa hiya tatazawwa min shiddatihi fa akhastaha rahmatan laha wa dakhaltaha fil farri wa kana 'alaika wikayatu laha. Fa qultu na'am. Qala ta'ala birahmatika li tilkal hirrati rahimtuka. Masya Allah. Ditanyakan akan Syibli setelah meninggalnya Syibli, daripada kondisinya Syibli, ditanyakan di dalam mimpi. Artinya ada orang yang bermimpi ketemu Syibli, ditanyakan keadaan, bagaimana keadaan engkau ketika engkau dalam mimpi, ketika engkau sudah mati. Maka berkata ianya Syibli, katanya berkata Allah Ta'ala bagiku. Allah bertanya pada Syibli, ini cerita dalam mimpi ulama. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tadri bima ghafartu laka. Pertanyaan Allah, adakah engkau ketahui dengan apa diampun, dengan apa barang sebab aku ampunkan bagi engkau? Aku berkata, bisalihi amali, dengan saleh amalku, dengan sebab amal salehku ya Allah. Qala, jawab Allah, la, bukan. Aku jawab, kata Syibli, bi ikhlasi umudiyati, dengan sebab ikhlas ibadatku. Kata Allah, la, bukan. Kemudian sambunglah Syibli, bi haji wa shaumi wa salati, dengan sebab hajiku, dengan puasaku, dengan salatku, dengan sebab itu engkau ampunkan semua dosaku. Jawab Allah, la, bukan. Kan, bukan dengan haji, puasa dan sembahyang. Kata Syibli lagi, bihijrati lisalihina wa li talabil ilmi, dengan sebab hijrahku bagi orang yang soleh. Artinya dengan sebab aku berziarah orang yang soleh dan bagi penuntut ilmu, bagi menuntut ilmu. Artinya dengan sebab aku berjalan menuntut ilmu, dengan sebab itu engkau ampunkan diriku. Kata Allah, la, bukan. Berarti dengan amal soleh bukan, dengan ikhlas pun bukan, dengan haji pun bukan, dengan hijrah kepada orang yang soleh dan pada menuntut ilmu itu pun bukan. Kalau begitu ya Allah ilahi fabima, ya Allah, kalau fabima, dengan apa juga ya Allah engkau ampunkan diriku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, tazkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad. Adakah engkau ingat ketika adalah engkau berjalan di lorong-lorong Baghdad, maka engkau dapatkan akan hirrah sagirah. Hirrah ini adalah kucing. Maka engkau temukan akan kucing yang kecil, yang sungguh dilemahkan akan kucing itu oleh dingin, padahal dia kucing itu yang tatazawwa min syiddatihi, yang gemetar ia lagi menahan daripada panas, daripada sangatnya dingin. Fa akhastaha, maka engkau ambil akannya kucing karena sayang baginya kucing. Engkau masukkan akannya kucing fil wafarib, di dalam satu tempat. Wa kana 'alaika wikayatun laha, dan ia adalah di atas engkau itu yang menjaga, yang merawat baginya kucing itu. Faqultu na'am, benar ya Allah, memang aku lihat satu kucing, kemudian aku ambil, aku rawat sehingga ia jadi sehat. Benar ya Allah. Maka berkata Allah Ta'ala, birahmatika litilkal hirrah rahimtuka, dengan sebab sayang engkau bagi demikian kucing kecil, sekarang rahimtuka, aku rahmatkan engkau, aku sayangkan engkau. Aku sayangkan engkau. Seakan-akan Allah bersabda, kamu sayang pada kucing, kesayanganmu dengan sebab sayang engkau bagi kucing,
Jangan sampai melewati daripada sayangku untukmu. Dengan sebab engkau sayang pada kucing, maka aku sayang untukmu. Aku sayang untukmu. Bermakna apa? Asyibli, diampunkan dosa, dimasukkan ke syurga bukan karena amal yang soleh, tetapi bukan karena ikhlas, bukan karena haji, bukan karena menuntut ilmu, tetapi justru karena ia sayang kepada binatang yang kecil berupa kucing. Maka demikian, oleh katanya maunya setiap amal yang soleh harus kita kerjakan semuanya, karena kita tidak mengetahui amal saleh yang mana yang jadi sebab untuk kita dimasukkan ke syurga. Enggak tahu kita. Ana duri sebagaimana marah Allah Taala terbut maksiat yang jadi sebab untuk Allah marah katanya. Ana dapat. Artinya semua pekerjaan maksiat itu memang itu pekerjaan yang gemarah oleh Allah Taala kepada hamba. Tetapi terkadang nasabah maksiat yang juga sebab Allah marah kepadanya. Hana aduri dayan gesam. Marah Allah Taala Allah sembunyikan di dalam semua maksiat. Kita tidak tahu maksiat mana yang menjadi sebab untuk Allah marah pada kita. Maka karena demikian sehingga maunya kita harus mencegah semua maksiat, harus menahan dari melakukan semua maksiat agar pasti kita terhindar daripada marah Allah Ta'ala. Demikian juga rahmat Allah, ridha Allah, Allah sembunyikan di dalam semua taat. Setiap pekerjaan taat itu ada kemungkinan di situ adalah rahmat Allah kepada kita. Ada kemungkinan di situ ridha Allah kepada kita. Maka kita tidak tahu, tidak mengetahui taat yang mana yang di situ menjadi ridha Allah untuk kita. Tidak tahu. Maka karena itu maunya kita harus melakukan semua taat supaya bahwa pasti bagi kita melakukan taat-taat yang di taat itu ada ridha Allah untuk kita. Lagi Asyibli tanya, Asyibli ulama besar, amal salehnya banyak, ikhlas, haji, wirid, ta'zim pada guru, ziarah kepada ulama, banyak sekali yang beliau lakukan. Tetapi ridha Allah kepadanya bukan disebabkan taat itu, disebabkan pekerjaan yang sepele, yang kecil, yaitu membantu kucing kecil yang lagi kedinginan. Di situ mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian Nabi bersabda, wala tahqiranna anil ma'ruf. Jangan sekali-sekali kita meremehkan pekerjaan yang ma'ruf walaupun yang kecil sekalipun. Kadang-kadangnya juga sebab sayang Allah ke kitanya ngon tapinah sikret durau bak jalan. Jadi ngan tapinahnya juga sebab Allah ridha kitanya. Maka walaupun tak yang pekerjaan ubud, la tahqiranna. Jangan kau remehkan, lakukan. Tapi buat taknya. Bisa saja kadang Allah Ta'ala senang ke kitanya dengan sebab kita melempar senyum kepada teman. Watenangan dengan susah, takhim juga. Bukan senyum mengejek, tapi senyum membentuk, memberi kabar gembira kepadanya. Idkhalus surur. Itu pekerjaan sepele dan remeh, kecil. Lakukan itu karena bisa saja bahwa di situ senang Allah untuk kita. Rahmat Allah untuk kita. Bukan lain. Bisa saja juga karena salat, bisa saja juga karena haji, karena berpuasa. Artinya kalau itu memang sudah ma'ruf bahwa ridha Allah pada pekerjaan ibadah-ibadah yang besar. Tetapi tidak tutup kemungkinan juga pada ibadah yang kecil sekalipun di situ kemungkinan juga ada ridha Allah. Ada ridha Allah Ta'ala. Bak tajak, bak wisi, bak takalan wisi, kuto, taco, iya, tasiram. Kadang bak siramnya menghilangkan kekejian untuk orang muslimin inan je sebab ridha Allah Ta'ala. Misalnya tanya datang lawisi umum,
tak kala ngop hana god disiram. Tanya tak iya. Iya kata sedia di sinan, peluk kata sedia di sinan, kemudian tak cok tak siram. Nyak glis. Kotoran-kotoran gop, tak siram dengan niat bahawa untuk menyenangkan orang Islam. Siapa nanti yang masuk ke WC itu, ia akan senang dengan niat. Itu pekerjaan yang ma'ruf. Wala tahkiranna, jangan kau remehkan. Bisa saja kadang dengan sebab itu Allah ridha pada kita. Ya, dan pekerjaan demikian itu pun tidak bukan berarti dia tidak ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali lebih afdal daripada pekerjaan demikian daripada kita salat di dalam masjid, daripada kita bersedekah, daripada kita membangun masjid. Maka wala tahkiranna 'anil ma'ruf. Jangan engkau sia-siakan daripada pekerjaan yang ma'ruf. Pekerjaan yang ma'ruf. Ya. Wal maqalatus salasuna. Qala asy-Syibliyu law zuqtum halawatal waslati la araftum mararatal qati'ati. Jikalau kamu rasa, law zuqtum, jikalau kamu sudah merasai akan manisnya waslah, bersambung dengan Allah, akan manisnya bersambung dengan Allah, niscaya kamu ketahui akan pahitnya terputus daripada Allah. Lau zuqtum halawatal waslati la araftum mararatal qati'ati. Jikalau kamu sudah merasai akan manisnya bersambung dengan Allah, niscaya kamu mengetahui akan pahitnya terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini terputus dengan Allah, tapi kita tidak pernah merasai kehidupan kita dalam keadaan pahit, susah, tidak pernah. Kenapa? Karena kita belum merasai bagaimana enaknya bersambung dengan Allah. Karena kita belum merasai bagaimana lezatnya kita ketemu Allah, bagaimana senangnya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita tanya, lagi orang ni dua daya, belum pernah gerasa mangat duit daya. Jadi hana tinggal kayaknya susahnya, hana gerasakan lagi bahawa susahnya udik dua daya. Tetapi bagi kitanya yang kamu merasa lezat mangat tinggal daya, baru merasai bagaimana pahit dan susah tak kala tinggalkan daya. Ini lagi kitanya apa? Engkau mangai sana, nyanci singa. Ketika tanya orang kampung, nyan hati was-was. Tak kisah-kisahan, senang-senangan mengisah lihat baksud. Ia mata hana meneru geroi. Pakon, karena tanya sudah merasai manisnya tinggal di daya, maka kita akan mengetahui betapa pahitnya meninggalkan daya. Demikian juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nantinya kita doakan pada Allah Subhanahu kita adalah menjadi waslah dengan Allah, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kita sudah merasai bagaimana lezat dan enaknya yaitu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasai betapa pahitnya tak kala kita terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hana jarau semenjak dilahirkan dia tidak punya tangan, maka gen hana gerasakan bagaimana mudahnya dengan tangan. Biasa macam tak biasa hana jarau apa? Bukil lagi hana jarau yang kenyan mangat. Bahkan karena ganyan belum merasai bagaimana mudahnya kehidupan ketika kita punya tangan yang sehat. Tetapi kalau kita yang sudah merasai bagaimana enaknya ada tangan, kita doakan kepada Allah semua anggota kita termasuk tangan, yaitu Allah berikan sehat. Kebiasa tanya najarau. Bagi kita yang sudah merasai bagaimana mudahnya dengan Allah memberikan tangan untuk kita, maka kita akan merasa pahit dan sulitnya tak kala tangan misalnya pada suatu ketika nanti terputus. Tanya mbak orang yang kacid raja, susah gua anak. Susah lagi.
Lebih berat susah ganyan yang lihna jarawa kemudian cacat ketimbang orang yang hana jarawa sama sekali. Lihna gadah ke lebih hak daripada hana sama sekali. Ya, maka orangnya tanya hana merasa terputus dengan Allah. Apakah hana merasa terputus dengan Allah? Karena memang getanya tidak pernah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah jiwa kita, roh kita tersambung denganmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Arti waslah qurbu ma Allah taala, dekat bersama Allah taala. Niscaya jikalau tidak pernah kamu rasai akan manisnya waslah, dekat bersama Allah taala, niscaya sungguh jikalau sudah engkau rasai manisnya waslah, niscaya sungguh engkau ketahui akan pahitnya qati'ah. Arti qati'ah yaitu bu'da anhu, jauh daripada Allah taala. Fa innahu azabun 'azimun 'inda ahlillahi taala. Maka sesungguhnya terputus dengan Allah, jauh dengan Allah itu azab yang besar di sisi ahli Allah taala. Tanya jauh dengan Allah yang azab, hai mutuah. Jauh dengan Allah azab. Jadi ketika bikin azab hana mesti urun tengah hijak-hijak patah jaraw. Ketika disebut dengan azab hana mesti iaitu paku jaraw. Ketika bikin azab hana mesti dia kena balas, tidak mesti. Jauh dari Allah itu azab yang sesungguhnya. Karena dengan jauh daripada Allah juga sebab untuk kita diazabkan dalam neraka. Ya, maka orang yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala kendati pun dia sehat, walaupun dia punya harta banyak, walaupun dia punya mobil mewah, walaupun dia punya rumah besar, walaupun dia punya keluarga yang banyak, tetapi dia tidak taat. Bukan berarti dia tidak diazab oleh Allah. Jauh dari Allah itulah azab yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dengan jauh daripada Allah taala menjadi sebab ia dicobloskan ke neraka jahanam. Dikejeburkan dia ke neraka jahanam, diazabkan dia ke neraka jahanam. Maka disebutkan di sini bahwa fa innahu ay bu'da anillahi taala azimun indal azabun azimun indallahi taala, inda ahlillah. Sesungguhnya dia jauh daripada Allah taala itu azab yang dahsyat di sisi ahli Allah taala. Ya, sehingga wakana min du'aihi sehingga adalah daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Ya Allah, doa Nabi, Allahumma rzuqni, rezekikan kami ya Allah akan lezat nazar memandang kepada wajah engkau, zat engkau yang mulia, dan akan rindu kepada ketemu engkau. Ya Allah, rezekikan kami akan lezat memandang kepada wajah zat engkau yang karim dan akan rindu kepada jumpa engkau di yaumil qiyamah. Itu doa Nabi. Sama-sama kita baca. Allahumma urzuqni lazzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Allahumma urzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Allahumma urzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Artinya semoga Allah merezekikan kepada kita untuk bisa menadar, melihat zat Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumil qiyamah. Wasyauqa, dan rindu kepada jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pada Allah pula, Allah memandang kita dengan ainir rahimah, dengan mata kasih sayang. Ya Allah bin nadrah, ya Allah bin nadrah, ya Allah bin nadrah bi ainir rahimah. Ya Allah, pandangilah kami
Ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, tidak dengan pandangan ghadab dan pandangan marah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atammu wa ahkam.